Halo, nama saya Angelina. Halo, perkenalkan nama saya Karin. Perkenalkan, saya Melisa. Nama saya Valentine. Perkenalkan, nama saya Tunggi Rifardino. Halo semuanya, saya Paulina Mazulnasi. Hari ini saya dan teman saya akan menjelaskan agama dan aliran yang ada di abad pertama. Saya akan mulai dari agama Romawi. Jadi agama Romawi ini sangat erat dengan dewa Romawi. Dan dewa Romawi ini memiliki kesamaan dengan dewa Yunani. Contohnya Zeus. Zeus di dewa Yunani adalah seorang raja dari para dewa. Sama dengan dewa Romawi yaitu namanya Jupiter. Selanjutnya istri Zeus adalah Hera, maka di dewa Yunani adalah Juno. Selanjutnya adalah kultus kaisar. Jadi raja itu dianggap sebagai perwakilan dari dewa, makanya mereka menyembah raja. Yang ketiga adalah sinkretisme, doudes, saya memberi supaya dewa memberi. Jadi kalau misalnya kita menyembah mereka, kita kasih korban atau apapun, mereka akan kembalikan ke kita. Selanjutnya adalah mitaraisme. Jadi mereka ada pemuja dewa Persia. Mereka percaya kalau misalnya menyembah benteng itu kita memulaikan kehidupan yang baru. Selanjutnya adalah kultu Isis, agama dari Mesir, di mana dia menjanjikan kehidupan setelah kematian itu jiwanya akan dilindungi, hidupnya akan abadi. Makanya ada banyak banget penganut yang sama dia. Ada Zoroastisme, itu merupakan agama kuno Persia, di mana dia itu ada dua, baik dan jahat, dewa baik dan dewa jahat, dan manusia ini bebas untuk memilih jahat atau baik. Intinya yang menentukan nasib itu adalah mereka sendiri. Yang terakhir adalah filsafat Yunani yang sampai sekarang masih dilakukan dan dipraktekkan, yaitu stoicisme. Intinya dia suruh kita hidup sesuai alam. Contohnya kita kalau sebagai manusia maka kita berperan sebagai manusia, kalau hewan maka berperan sebagai hewan. Saya akan menjelaskan tentang transformasi Yudaisme. Pada abad pertama Masehi, tanah Yehuda ini berada di bawah kekuasaan Romawi. Yahudi hidup dalam ketegangan politik dan religius. Tapi di situ terlahirlah komunitas baru, yaitu para pengikut Yesus yang mula-mula masih dianggap bagian dari Yudaisme. Orang Kristen awal menghadapi penganiayaan dari dua pihak. Yang pertama dari pihak orang Yahudi yang menolak mengklaim bahwa Yesus adalah Mesias. Yang kedua yaitu dari pemerintah Romawi yang mencurigai mereka karena mereka itu menolak menyembah kaisar. Namun, karena hal tersebut, terjadilah iman Kristen menyebar ke berbagai kota besar di dunia Romawi dan Yunani karena berkat pelayanan misionaris Paulus dan rasul-rasul lainnya. Sementara itu, umat Yahudi mengalami guncangan besar karena pada tahun 70 Masehi, bait suci kedua mereka dihancurkan oleh tentara Romawi akibat pemberontakan. Yudaisme mewariskan tradisi hukum rabinik, sinagoga, dan daya tahan diaspora yang mengidentitas Yahudi modern. Di sini saya akan menjelaskan lahirnya kekristenan. Nah, teman-teman tahu nggak sih kekristenan itu lahir dari Yesus Kristus itu sendiri Nah, Yesus Kristus itu sendiri merupakan seorang tokoh Yahudi yang hidup di Yudea sekitar 2000 tahun yang lalu. Nah, ajaran dia itu menekankan kasih, pengampunan, dan hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, dengan hal tersebut, Yesus Kristus itu menarik banyak pengikut. Jadi setelah kematian dan kebangkitannya, para murid-muridnya itu yang kemudian dikenal sebagai rasul, mulai menyebarkan Injil atau berita baik ya teman-teman, ke berbagai wilayah, dimulai dari Yerusalem. Nah, pada awalnya mereka menghadapi berbagai tantangan dan penganiayaan. Namun, berkat semangat dan keyakinan mereka, komunitas-komunitas kecil pengikut Kristus atau Yesus mulai terbentuk di seluruh kekaisaran Romawi. Nah, ajaran mereka yang radikal dan inklusif menyambut semua orang tanpa memandang status sosial atau etnis dan menjadi magnet yang kuat. Nah, penyebaran ini juga dipercepat dengan tokoh-tokoh kunci seperti Santo Paulus yang melakukan perjalanan Injil ke berbagai kota dan menulis surat-surat yang kini menjadi bagian penting dari perjanjian baru itu tersebut. Nah, surat-surat ini tidak hanya memberikan bimbingan teologis, tetapi juga membantu membentuk struktur dan identitas gereja-gereja awal. Dengan demikian, dari gerakan kecil di sebuah provinsi Romawi, lahirlah sebuah agama yang kini memiliki miliaran pengikut di seluruh dunia. Saya akan menjelaskan tentang perbandingan ajaran dan praktik agama. Perbedaan dasar antara Yahudi, Kristen, dan pagan terletak pada konsep Tuhan dan Mesias, di mana Yahudi adalah monoteis ketat. Monoteis ketat, Kristen adalah monoteis yang percaya Yesus adalah Mesias, dan pagan menyembah banyak dewa atau dewa alam. Keduanya memiliki pandangan berbeda tentang kehidupan setelah kematian dan keselamatan serta ibadah, di mana Yahudi fokus pada kehidupan duniawi, Kristen pada keselamatan melalui Yesus, dan paganisme memiliki beragam praktik sesuai dengan dewa mereka. Sikap terhadap kekaisaran Romawi sangat bervariasi, dari penolakan Yahudi terhadap penindasan Romawi hingga adopsi paganisme oleh kekaisaran dan konversi Kristen yang sering kali bertentangan. Terima kasih. Akan menjelaskan tentang Yudaisme dan kelompok-kelompoknya. Jadi Yudaisme adalah agama tertua di dunia yang percaya pada satu Tuhan dan berlandaskan hukum Taurat. Jadi pada zaman itu
Yudaisme memiliki beberapa kelompok dengan pandangan-pandangan yang berbeda. Jadi saya akan menjelaskan secara singkat 4 kelompok Yudaisme. Yang pertama itu ada Farisi, yaitu kelompok yang fokus pada hukum dan tradisi lisan. Terus yang kedua yaitu ada Saduki, yaitu kelompok elit suci yang menolak kebangkitan dan hanya mengakui Taurat tertulis. Terus yang ketiga yaitu ada SNS, yaitu kelompok asketik yang hidup terpisah dan menanti Mesias. Dan yang keempat ada Zelot, yaitu pejuang radikal yang menentang kedaulatan Romawi. Jadi Bait Suci Yerusalem pada saat itulah menjadi tempat ibadah mereka. Namun karena adanya budaya Helenisme sehingga menimbulkan konflik identitas antar orang Yahudi. Selanjutnya ada 2 tokoh penting yang ada di masa ini, yaitu Flavius Josephus, yaitu sejarawan Yahudi Romawi yang mencatat sejarah kelompok-kelompok ini. Terus yang kedua ada Philo dari Alexandria, yaitu filsuf yang menggabungkan ajaran Yahudi dan filsafat Yunani. Jadi secara kesimpulan, semua ini menunjukkan bahwa Yudaisme di zaman ini itu sangat beragam, dan perbedaan-perbedaan ini yang membentuk arah sejarah dan perkembangan agama. Dan saya akan menjelaskan tentang konteks agama Kristen di abad pertama. Latar belakangnya adalah Kristen lahir dari tradisi Yahudi dimulai dengan ajaran Yesus di Yudea. Lingkungan agamanya adalah dunia Mediterania penuh dengan dewa-dewa Romawi atau Yunani dan kultus misteri, sementara Yahudi tetap memegang monoteisme. Peran Romawi adalah Kekaisaran Romawi awalnya menganggap Kristen sebagai bagian dari Yahudi. Ketika Kristen memisah dan menolak kultus kaisar, mereka mulai dipandang berbahaya atau memicu penganiayaan lokal. Penyebarannya terjadi karena ada jaringan jalan kota-kota besar dan Pax Romania memudahkan misi Paulus dan para rasul. Kristen cepat menyebar ke luar Palestina, di Antioquia, di Asia Kecil, dan Yunani, Roma. Tantangannya adalah dari Yahudi yang dianggap menyimpang dari Taurat dan tradisi. Dari Roma dianggap anti negara karena menolak menyembah kaisar. Dan daya tariknya adalah Kristen menawarkan keselamatan universal, kehidupan kekal, dan komunitas